Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Yogastira, nomor induk mahasiswa saya 1902-20-2001 dari semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Madrasah Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi kuliah operasional riset. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Di sini ada latar belakang sejarah revolusi industri, pertumbuhan ukuran dan kompleksitas organisasi, kecenderungan dari komponen organisasi untuk tumbuh secara otonom dengan sasaran dan sistem nilainya sendiri, peningkatan pembagian kerja dan segmentasi dari tanggung jawab manajemen dalam organisasi, peningkatan pembagian kerja dan segmentasi dari tanggung jawab manajemen dalam organisasi, peningkatan pembagian kerja dan segmentasi dari tanggung jawab manajemen dalam organisasi, kesulitan untuk mengalokasikan sumber daya bagi berbagai aktivitas secara efektif bagi organisasi secara keseluruhan, metode untuk memecahkan masalah, riset operasi, operasional research. Munculnya riset operasi metode ilmiah pada Perang Dunia Kedua, kebutuhan untuk mengalokasikan sumber daya yang langka bagi berbagai operasi dan aktivitas militer secara efektif, penelitian dalam operasi militer, faktor-faktor kunci bagi tumbuh riset operasi pada tahun 1950-an. Pertama ada industrial boom, peningkatan ukuran dan kompleksitas organisasi. Yang kedua, penerapan riset operasi pada berbagai jenis organisasi, bisnis, industri, pemerintah. Yang ketiga, kemajuan teknik-teknik dalam riset operasi yang dimasukkan dalam metode Simplex dan Zig 1947. Yang keempat, revolusi komputer, ada hardware dan software PACS. Definisi riset operasi, The Operational Research Society of Great Britain. Di sini ada riset operasi merupakan penerapan metode ilmiah bagi permasalahan yang kompleks yang muncul dalam pengelolaan sistem-sistem yang besar yang terdiri dari manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Pendekatannya adalah mengembangkan model-model ilmiah dari sistem yang mencangkup pengukuran atas faktor-faktor antara lain peluang dan resiko, untuk memprediksikan dan membandingkan hasil-hasil dari berbagai alternatif dari keputusan strategi dan kontrol. Tujuannya adalah membantu manajemen untuk menentukan kebijakan dan tindakan secara ilmiah. The Operation Research Society of America atau disingkat ORSA. Riset operasi berkaitan dengan penentuan secara ilmiah bagaimana merancang dan mengoperasikan sistem manusia sampai ke mesin yang terbaik, yang biasanya dalam kondisi yang membutuhkan pengalokasian sumber daya yang terbatas. Ciri-ciri dari riset operasi: yang pertama, menggunakan metode ilmiah kreatif, berorientasi pada manajemen praktis dan organisasi, menggunakan sudut pandang organisasi, mendapatkan solusi yang terbaik menggunakan pendekatan tim. Dampak-dampak dari riset operasi: dampak yang impresif dalam perbaikan efisiensi dari berbagai organisasi di dunia, kontribusi yang signifikan dalam peningkatan produktivitas ekonomi berbagai negara. Riset operasi sebagai disiplin ilmu, metodologi dasar matematika dan manajemen, aljabar linier, teoritis matriks, teori probabilitas, inflasi statistik, proses stokastik, ilmu komputer, mikroekonomi, akuntansi, administrasi bisnis, teori organisasi, ilmu perilaku. Teknik-teknik khusus dari riset operasi: pemrograman matematis, pemrograman dinamis, optimasi jaringan, teori persediaan, teori antrian, reliabilitas, teori permainan, simulasi, dan lain-lain. Dari bidang khusus dalam penerapan riset operasi ada teknik industri, teknik elektro, transportasi, bisnis, ekonomi. Riset operasi dalam disiplin ilmu yang lain ada teknik industri termasuk TIP, administrasi bisnis, ekonomi, matematika, statistik, ilmu komputer, teknik elektro, teknik sipil. Langkah-langkah dalam studi riset operasi: mendefinisikan masalah, merumuskan model matematis, mengumpulkan data-data yang relevan, mengembangkan prosedur untuk menentukan solusi. Yang di sini ada mendefinisikan masalah, langkah-langkah yang krusial karena berpengaruh pada pengambilan kesimpulan dari hasil studi adalah sulit memberikan jawaban yang benar dari masalah yang salah. Dari sudut pandang riset operasi, pendefinisian masalah mencangkup
ada 3, deskripsi tujuan studi, identifikasi alternatif keputusan, pemahaman atas pembatasan dan kebutuhan, merumuskan model matematis, penentuan model yang sesuai untuk mempresentasikan sistem. Perumusan modelnya itu ada penentuan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan, penetapan fungsi tujuan, perumusan pembatas, penetapan parameter, penetapan asumsi. Di sini ada mengumpulkan data, akurasi data merupakan hal yang penting untuk mendapat solusi yang tepat. Prinsip sampah masuk, sampah keluar. Mencari solusinya ada prosedur biaya berbasis komputer sampai algoritma. Prosedurnya ada optimal, heuristik, mate heuristik. Di sini ada analisis pasca optimalis atau analisis what if, yang berarti analisis sensitivitas. Pengambilan keputusan. Tiap orang selalu dihadapkan oleh pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat karena ada beberapa alternatif yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Model keputusan merupakan alat yang menggambarkan permasalahan keputusan sedemikian rupa sehingga memungkinkan identifikasi dan evaluasi sistematik semua keputusan yang tersedia. Salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisa alternatif keputusan adalah riset operasional. Riset operasional merupakan metode pengoptimalan proses pengembalian keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya. Di sini kontribusi operasional riset, penstrukturan situasi dunia nyata ke model matematik, mengeksplor struktur setiap penyelesaian dan pengembangan prosedur sistematik untuk mendapatkannya, mengembangkan penyelesaian 3 elemen permasalahan optimasi yang harus diidentifikasikan. Yang pertama ada tujuan, alternatif, variabel keputusan, sumber daya yang membatasi tujuan. Maksimasi, ada keuntungan dan ada penerimaan. Minimasi, ada biaya, waktu, sampai jarak. Alternatif atau variabel keputusan, alternatif keputusan yang tersedia menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Pada kasus 1 naik bis atau naik kereta api. Pada kasus 2-nya jumlah masing-masing produk yang dihasilkan. Tahapan studi riset operasional, identifikasi permasalahan, pembangunan model, penyelesaian model, validasi model, implementasi hasil akhir. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan. Bentuk sumber dayanya ada bahan baku, fasilitas produksi, jam kerja, modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dan modelnya itu ada penyelesaian permasalahan keputusan pertama sekali dilakukan dengan membentuk model. Pada aplikasi RO umumnya tujuan dan sumber daya dapat ditunjukkan secara kuantitatif. Pada kasus seperti ini digunakan model matematik. Dilihat dari bentuk data, model dapat dibedakan atas. Yang pertama ada model deterministik, dibangun menggunakan data yang sifatnya pasti. Model probabilistik atau stokastistik dibangun menggunakan data yang sifatnya tidak pasti. Di sini ada sistem. Sistem adalah kumpulan objek atau aspek seperti orang, sumber daya, konsep, dan prosedur yang dimasukkan untuk melakukan fungsi yang dapat mengidentifikasi atau untuk melayani suatu tujuan. Contohnya universitas sistem. Aspek universitas, mahasiswa, fakultas, staf atau dosen, administrasi, gedung, perlengkapan, aturan, ide-ide dengan tujuan mendidik mahasiswa, menghasilkan riset, dan memberikan layanan kepada komunikasi. Struktur sistem dibagi jadi 3 bagian, yaitu ada input, proses, dan output. Bagian-bagian tersebut dikelilingi oleh sebuah lingkungan dan sering melibatkan sebuah mekanisme umpan balik. Selain itu, pengambilan keputusan juga dianggap sebagai bagian dari sistem. Elemen sistem input, proses, output. Umpan balik sebagai kontrol. Ungkapan mempengaruhi sistem dan konsekuensi pencapaian tujuan sistem. Batasan sistemnya dipisahkan dari lingkungan dengan sebuah batasan sistem berada di dalam batasan, sedangkan di lingkungan berada di luar. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Karakteristik change misterius karena tak mudah dipegang, memerlukan change maker. Tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. Perubahan terjadi setiap saat. Ada sisi keras dan sisi lembut dari perubahan. Perubahan eksternal dalam lingkungan bisnis termasuk tantangan global berupa ekspansi global dan persaingan yang penugasannya internasional, persaingan karyawan dan pemberdayaan domestik, persaingan demografi, pendapatan minoritas, dan diversitas angkatan kerja.
tren ekonomi dan organisasi meliputi perubahan keterampilan dan pekerjaan, perubahan organisasi, teknologi otomatis dan robotis. Perubahan internal dalam lingkungan bisnis termasuk permasalahan manajemen, puncak nilai dan budaya, hak dan etika, serta program pengembangan struktur organisasi, filosofi, SDM, ukuran organisasi, perilaku, berbagai perubahan internal termasuk tantangan kualitas, tantangan teknologi, tantangan sosial. Tingkat efektif manajemen SDM dipandang turut mempengaruhi kinerja suatu organisasi, sebesar atau sekecil apapun organisasi tersebut. Tantangan manajemen SDM, perekonomian dan perkembangan teknologi, ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, kepedulian dengan masalahnya, restrukturasi organisasi. Pengertian riset SDM, pengertian riset bisnis dari Dermawan Wibisono sebagai proses pengumpulan dan analisis data sistem matematika dan objektif untuk membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan bisnis. Ada jenis-jenis riset. Riset menurut tujuan riset murni penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Riset terapan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk mencegah masalah. Untuk menilai kualitas riset yang baik, ada beberapa kriteria: memiliki tujuan yang jelas berdasarkan permasalahan yang tepat, menggunakan landasan teori yang tepat dan metode penelitian yang cermat dan teliti, pengembangan hipotesis yang dapat diuji, dapat didukung diulang yang dengan menggunakan riset-riset lain sehingga dapat diuji tingkat validasi dan reliabilitasnya. Demikian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.